Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai, di mana kali ini channel Catatan Sang Kiai akan memberikan kajian tentang rahasia bulan Muharram, karena kebetulan pada saat ini memasuki bulan Muharram dan saat ini tanggal 1 Muharram, sehingga channel Catatan Sang Kiai memberikan kajian tentang rahasia yang ada di bulan Muharram ini, dan tentunya untuk kita semua. Monggo Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in, wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diberi umur sampai sekarang hingga kita berada pada hari pertama di tahun 1445. Ya. Jadi kita menginjak di hari pertama tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah, kita berdoa mohon kepada Allah agar setahun yang kita lepas kita diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan kita jalani di tahun 1445 yang akan datang ini kita selalu diberi bimbingan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dalam hal ini ada beberapa ayat yang perlu kita kaji, kita pahami. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nuri wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Ya Allah bersumpah, demi saya angkat atau utus Nabi Musa, saya angkat Musa menjadi utusan. Di antara tujuannya adalah perintah Allah, akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Keluarkanlah kaummu, masyarakatmu dari kegelapan menuju cahaya. Dengan cara apa? Wadzakirhum bi ayyamillah, berilah mereka peringatan tentang hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Ayyamillah yang dimaksud adalah na'maihi wa balaihi. Jadi ada hari yang Allah turunkan nikmat di hari tersebut, ada hari-hari yang Allah turunkan musibah di hari tersebut. Nah, itu kedua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah agar dijadikan peringatan, termasuk bagi kita tentu saja. Artinya kita umat Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk mengingat hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hari Allah artinya kita mesti mengingat hari di mana Allah turunkan nikmatnya, dan hari-hari Allah yang Allah turunkan di hari tersebut beberapa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita menyikapinya? Dengan sabar dan syakur, dengan sabar dan syukur. Ketika kita menghadapi atau menerima nikmat dari Allah, kita bersabar, kita bersyukur, dan ketika Allah turunkan musibah kepada kita, kita bersabar. Jadi dua itu senjata kita sebagai orang mukmin, sabar dan syukur. Nah, di antara hal yang perlu kita sampaikan pada awal tahun ini, yaitu kebetulan bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kita mengingat apa saja yang terjadi di hari-hari yang lalu di bulan Muharram ini. Itu penting kita ingat, penting kita jadikan pelajaran, penting kita jadikan contoh ibrah dan lain sebagainya.
Artinya mengingat apa yang kita kerjakan di tahun sebelumnya untuk kemudian tidak mengulangin lagi, kan seperti itu. Kalau ya. tidak baik. Ketika pekerjaannya tidak baik gitu. Dan ketika pekerjaan di tahun sebelumnya itu baik, sangat penting sekali untuk di tahun selanjutnya maka ditingkatkan, kan demikian ya. Dan jauh lebih jauh dari itu, kita mengingat beratus atau bahkan beribu-ribu tahun yang lalu, mengingat kejadian apa yang kebetulan berada atau bersamaan dengan hari-hari di bulan Muharram tahun ini. Itu agar menjadi ibrah. Itu yang diperintah oleh Allah, yang disebut dengan wadzakirhum bi ayyamillah, berilah mereka peringatan tentang hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengingat hari-hari di mana Allah menurunkan nikmat dan di mana Allah menurunkan musibah, kita sangat diperintah dan sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya dan mencontohnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard dzalika ad-din minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jadi kata Allah, firman Allah, jumlah bulan dalam setahun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat atau bersamaan dengan Allah sedang menciptakan langit dan bumi, yaitu sebanyak 12 bulan. Di bulan dalam setahun itu 12 sesuai ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah ciptakan langit dan bumi. Dan dari yang 12 itu ada 4 yang hurum, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu serdun wa wahidun fardun, kata Nabi. Jadi 3 itu berurutan, 1 pisah sendiri. Dzalikad dinul qayyim, itulah agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang sebenarnya. Artinya tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah tertukar bulan-bulan itu. Yang 12 bulan dimulai dari bulan ini, bulan sekarang ini. Yang 4 Muharram itu adalah 1 Dzulqa'dah, artinya bulan Apit kata orang Indonesia itu, antara Syawal dan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, bulan haji. Yang ketiga bulan ini, bulan Muharram. Yang keempat Rajab. Nah, 4 bulan ini hurumun, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita wajib memuliakan dan menghormati dan menghidupkan bulan itu. Alhamdulillah kita berada di salah satu bulan yang 4 itu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu di bulan Muharram. Bahkan bulan Muharram ini termasuk yang paling mulia dari yang 4 itu. Iya. Di Muharram, apa karena mengawalin bulan dari tahun, Bu ya? Di antaranya seperti itu, tapi yang paling penting adalah karena di bulan Muharram ini banyak Allah turunkan nikmat, yang banyak Allah turunkan musibah. Dari dulu artinya. Sehingga poin penting yang mesti kita perhatikan di bulan Muharram ini adalah firman Allah, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan, ingat, awas, jangan sekali-kali Anda menjadi atau melakukan kezaliman di bulan Muharram ini. Artinya skala prioritas yang mesti kita perhatikan bukan ingin berbuat baik, tapi menghindar dari kezaliman, menghindar dari perbuatan jahat, jahat dan lain sebagainya. Entah zalim itu, kezaliman itu kan ada 3.
zalim pada Allah, zalim pada diri sendiri, zalim pada orang lain. Nah, ketiga-tiganya itu di bulan Muharram ini kita mesti mewaspadainya agar kita tidak termasuk pada firman Allah, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Awas jangan sekali-kali Anda menjadi atau melakukan kezaliman di bulan Muharram ini. Itu firman Allah. Kemudian sabda Nabi SAW, inna afdala syuhur indallahi syahrullahil muharram ghaira Ramadan. Bulan yang paling mulia menurut Allah adalah bulan Muharram. Bahkan Rasulullah menyandarkan bulan Muharram ini dengan sebutan syahrullah, bulan Allah. Kalau bulan yang lain tidak. Berarti bulan Syawal bukan Syawalullah, tidak. Atau bulan Rajab bukan Rajabullah. Rajab itu malah Rajab Mudhar. Atau bulan Sya'ban, Sya'banullah, tidak. Satu-satunya bulan yang disandarkan pada Allah hanya Muharram, yaitu Syahrullahi al-Muharram, bulan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa nas ini kita dua hal yang perlu kita waspadai dalam hal ini. Satu, kita memiliki Muharram zamani. Yang kedua, Muharram makani. Muharram makani artinya tempat yang dimuliakan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, Makkah dan Madinah. Dan Makkah itu ada batas, ini batas-batas haram dari Masjidil Haram ke utara ke namanya Masjidil Aisyah atau Tan'im sekitar 4 atau 6 kilo. Kemudian ke selatan sampai ke Gunung Saur. Kemudian ke arah barat sampai ke Hudaybiyah sekitar 40 lebih kilo. Kemudian ke arah timur sampai ke Muzdalifah, Mina termasuk haram, itu batas haram makani namanya. Di Madinah juga seperti itu. Di Madinah dari utara ke selatan dari Jabal Air sampai Jabal Uhud, di barat ke timur, dari wadi satu lembah di barat itu di Qiblatain, Masjid Qiblatain di timur ke sampai Harrah Syakiyah namanya. Itu batas-batas haram, dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kejahatan. Walaupun di tempat lain haram, tapi ketika melakukan di tempat itu maka dosanya berlipat-lipat. Haram membunuh hewan, haram merusak pohon-pohonan, itu namanya Muharram. Artinya diharamkan dan dimuliakan. Ya, ketika orang berbuat zalim pada orang di tanah haram itu, di tempat haram itu, maka dosanya berlipat-lipat, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala jangankan berbuat, mempunyai tujuan untuk menzalimi orang saja sudah diancam azabun alim, kata Allah. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min azabin alim. Dalam Islam itu ada haram makani atau Muharram makani, ada Muharram zamani. Haram makani artinya tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan. Muharram zamani artinya waktu yang dimuliakan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram makani itu Mekah dan Madinah. Kalau Aqsa Palestina tidak masuk, hanya berbuat baik, salat di sana dilipat gandakan. Jadi yang berbuat kejahatan di Muharram makani itu, maka balasan dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar dan dilipat gandakan. Oleh karena itu di Muharram zamani sama. Di Muharram zamani adalah 4 bulan hurum itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan yang paling utama adalah Syahrullahil Muharram, bulan ini, bulan Allah, bulan Muharram. Nah, itu yang disebut dengan Muharram zamani, artinya waktu
yang diharamkan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal atau waktu yang diharamkan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang kafir memprotes Nabi alaihi salatu wasallam dulu karena Nabi melakukan perang di bulan Muharram atau Muharram zamani itu, maka Allah menurunkan ayat yas'alunaka anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbar wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi kata Allah, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kenapa melakukan perang di bulan Muharram atau Muharram zamani. Akui, kata Allah, katakan Muhammad, akui bahwa itu memang dosa besar. Tapi perbuatan orang kafir yang mau menghancurkan Islam, menghalangi umat Islam untuk masuk Masjidil Haram, terus mendeportasi orang-orang Islam dari Mekah, keluar dari Mekah, dan bahkan menfitnah umat Islam, akbar indallah, itu lebih besar. Artinya orang atau ketika kita melakukan kezaliman atau kejahatan di bulan Muharram, tapi untuk menghancurkan dan menghalangi yang lebih besar, bukan berarti tidak dosa, tetap berdosa, tapi itu karena Nabi SAW dan karena ingin menghancurkan dan meniadakan yang lebih besar, bahaya yang lebih besar, sehingga melakukan kejahatan atau dosa di bulan Muharram ini menjadi skala prioritas utama agar menjadi perhatian bagi kita sesuai dengan firman Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Awas jangan sampai kalian jadi orang atau melakukan kezaliman di bulan Muharram ini. Itu yang pertama, sehingga ada banyak hal yang perlu menjadi perhatian di bulan Muharram ini. Yang pertama tentu itu sesuai dengan firman Allah, kita jaga diri, kita waspada, kita introspeksi diri, kita banyak muhasabatun nafsi agar kita tidak melakukan kezaliman dan kejahatan dan perbuatan dosa di bulan Muharram ini. Kemudian yang kedua, tentu saja ada amalan-amalan. Tapi amalan-amalan itu, yang amalan kebaikan, tentu kita harus mengacu pada apa yang dituntun oleh Nabi SAW. Artinya bukan sekehendak hati kita melakukan dan bahkan ikut-ikutan, itu tidak baik juga. Yang dilakukan dan dituntun oleh Nabi SAW pertama adalah puasa. Jadi kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da ramadhana siyamu syahrillahi al-muharram. Jadi puasa yang paling baik menurut Allah setelah atau selain bulan Ramadan adalah berpuasa atau melakukan puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Karena bulan Muharram bulan yang termulia selain Ramadan, karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan syahrullah, bulan Allah. Jadi puasa yang paling baik. Artinya di bulan Muharram ini perbanyaklah kita melakukan puasa. Dan tidak ada dalam sabda Nabi perintah tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi mau mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 atau 27, karena kalau sebulan penuh tidak boleh. Iya. Harus disisai 2 atau 3 hari itu. Jadi mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 27. Dan Muharram ini kan diawali, hari kita mengawali dengan hari Sabtu ini, berakhir nanti pada sekitar hari Ahad insya Allah itu 30 Muharram.
Namun yang dilakukan oleh Nabi sendiri tanggal 10. Nah, itu yang dilakukan, bukan Iya. hadis qauli. Kalau sabdanya tidak ada perintah tertentu. Kemudian yang kedua, kalau tidak bisa memperbanyak sebulan umpama, maka mengikuti yang dilakukan Nabi SAW, yaitu Asyura tanggal 10 Muharram. Iya. Yang nanti insya Allah pada hari Senin. Di Senin itu ketika kita melakukan puasa, maka berarti sudah melakukan puasa sesuai dengan puasa Nabi tanggal 10. Kemudian yang kedua, berpuasa hari Senin juga sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. Iya. Kemudian juga ta'asiyan bin Nabi SAW, bukan ittiba. Kalau pada Nabi itu bukan ittiba, tapi ta'assi yang paling tepat itu. Apalagi banyak orang mengatakan itba Nabi. Itba itu kan mengikutkan Nabi, artinya Iya, Nabi iya. disuruh ikut. Iya. Salah, itu salah bahasa. Kebalik gitu. Terbalik, Iya. bukan mengikuti tapi mengikutkan. Iya, iya. Atba'a yutbi'u ittiba'an. Jadi yang tepat ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, tapi karena kepada Nabi bukan ittiba, bahasanya itu, bahasa Arabnya ta'assiyan bi Rasulillah. Karena dalam Al-Quran laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah, bukan kalimat ittaba'ah, tapi uswatun hasanah, sehingga orang yang mengikuti ta'assiyan kembali ke kalimat uswah itu sesuai dengan apa yang dilafalkan, disampaikan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah, sehingga kita mesti ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama memperbanyak puasa sebulan kurang beberapa hari. Kemudian yang kedua berpuasa tanggal 10, atau yang ketiga berpuasa tanggal 9, 10 sesuai dengan keinginan Nabi SAW dalam sabdanya, kalaupun saya tahun depan masih hidup, saya akan melakukan puasa tanggal 9. Sehingga kalau kita melakukan puasa tanggal 9, berarti melakukan keinginan Nabi SAW, dan tanggal 10 melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Kemudian kenapa Rasulullah SAW melakukan puasa pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram ini? Karena ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau menemukan atau menjumpai orang-orang Yahudi melakukan puasa di bulan Muharram tanggal 10 atau Asyura. Dan Nabi bertanya kepada orang-orang Madinah. Nah, kata orang-orang Yahudi, kami melakukan puasa di bulan Muharram tanggal 10 karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Artinya hari itu tanggal 10 Muharram Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Allah hancurkan tugat, hancurkan kezaliman, hancurkan kesombongan, hancurkan kearang-karamurkaan. Nah, oleh karena itu orang Yahudi melakukan puasa menghormat hari tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa minhum." Nah, kalau begitu kami umat Islam lebih berhak daripada mereka untuk menghormat. Iya. Karena Nabi Musa ya nabi kita umat Islam. Salah satu nabi dan Rasulullah Shallallahu taala alaihi wasallam. Jadi itu kenapa Rasulullah melakukan puasa tanggal 10 Muharram. Jadi ketika kita melakukan puasa tanggal 10 Muharram atau Asyura, maka berarti kita mengikuti atau ta'asiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, la in kuntu hayyan, kalaupun saya masih hidup di tahun yang depan, maka saya akan melakukan puasa tanggal 9.
Kenapa? Karena mukhalifan lil Yahud, agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, supaya tidak jangan dikira umat Islam niru-niru Yahudi. Iya, iya, iya. Jadi karena Nabi dalam banyak hal bersabda khaliful Yahud, termasuk dalam masalah jenggot umpama. Jadi peliharalah jenggot itu karena di akhir khaliful Yahud. Bedakanlah kalian dengan orang-orang Yahudi. Di dalam banyak hal Rasulullah SAW bersabda khaliful Yahud, jangan niru-niru Yahudi. Artinya umat Islam jangan. Sehingga termasuk di puasa bulan Muharram pun Rasulullah mempunyai keinginan untuk berbeda dengan Yahudi, yaitu dengan melakukan puasa tanggal 9. Maka apabila kita melakukan puasa tanggal 9 berarti melakukan puasa melaksanakan keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang hal-hal lain yang banyak dilakukan oleh masyarakat Muslim itu tidak ada tuntunan dari Nabi, melainkan hanya ijtihad dari beberapa ulama, karena kembali kepada ayat pertama yaitu wadzakirhum bi ayyamillah, menjadikan hari-hari Allah itu sebagai peringatan ya, dengan mengingat, melakukan ibadah, melakukan puasa, melakukan santunan pada anak yatim, melakukan sedekah dan lain sebagainya, walaupun itu tidak ada tuntunan langsung dari Nabi SAW. Jadi yang paling penting 3 itu. 1, menghindar dari kejahatan dan perbuatan dosa semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, melakukan puasa tanggal 10. Kemudian yang ketiga, memperbanyak puasa. Yang ketiga, melakukan puasa tanggal 10. Yang keempat, melakukan puasa tanggal 9, 10. Itu sesuai, dan 11 lagi. Sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi SAW. Sehingga dengan demikian kita mulai hari ini, artinya mulai tanggal 1 ini, kita yang paling penting dan paling baik kita lakukan yaitu menghindar, menjaga diri, mewaspadai diri, atau kurangilah pergaulan, kurangilah banyak bicara, kurangilah banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat, tidak berguna, kurangilah semua hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Iya. Apakah ada bacaan-bacaan khusus pada bulan Muharram di sini, Bu ya? Dalam hadis Nabi tidak ada. Artinya tidak ada bacaan-bacaan khusus, hanya yang ada perintah Allah itu wadzakirhum. Jadikanlah hari-hari ini sebelum Muharram itu sebagai peringatan. Iya. Namun kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di lingkungan kita tentunya seperti misalkan pada bulan Muharram itu memandikan keris, kan demikian, Bu ya. Wah, apalagi itu. Iya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan agama. Terus bukan itu. Hari-hari naas begitu bahasanya orang sini kan, naas ya, sekarang naas itu. Tidak ada itu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya dengan agama Islam, tidak ada. Iya. Jadi, kata Nabi SAW, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhtaka lam yakun liyusibaka wa alam annahu. Jadi yakinlah bahwa semua yang menimpa Anda tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Iya. Dan semua yang tidak menimpa Anda tidak juga tertukar karena tertukar dengan orang lain, tidak. Jadi semua itu takdir Allah Subhanahu wa taala, kembalikan pada itu. Itu. Wa alamu annama asabaka lam yakun liyukhti'aka. Bukan tertukar, itu tidak ada takdir tertukar itu. Iya. Jadi kembali ke yang tadi, yaitu kita jagalah diri kita, jagalah hati kita di bulan Muharram ini agar tidak berbuat kezaliman, tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Jadi yang paling penting bukan amalan-amalan itu.
Iya, untuk pemirsa channel catatan Sang Kiai di bulan Muharram ini, setidaknya kita mengambil rahasia di bulan Muharram di sini. Yang pertama yaitu menjauh diri untuk bagaimana kita tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan kejelekan-kejelekan tentunya kepada orang lain, apalagi kepada sesama. Maka harus kita hindari untuk melakukan kejahatan. Dan selain dari itu, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad pada bulan Muharram ini melakukan puasa pada tanggal 10, dan Nabi sendiri seandainya masih hidup akan melakukan pada tanggal 9. Maka disimpulkan bahwa kalau mau berpuasa pada bulan Muharram, kalau tidak kurang dari sebulan dalam bulan puasa, minimal 3 hari pada tanggal 9, 10, dan 11 yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa untuk menghindari diri untuk tidak melakukan dan jangan pernah melakukan kezaliman pada bulan ini, yaitu bulan Muharram. Demikian pemirsa channel catatan Sang Kiai, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.